Ya, untuk memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, agar apa yang kita dapat pada pembelajaran kita semoga bermanfaat untuk kita semua. Untuk kepala sekolahnya, kepalanya pimpin temannya berdoa. Silakan. Yang saya sebut namanya bilang hadir ya. Sanuardi, Ijaroyani, hadir ya. Desti, alhamdulillah kalian semua hadir. Tidak ada yang punya kendala yang ada pada hari ini. Kalian semua hadir. Baik anak-anak, minggu kemarin pembelajaran itu kita sudah belajarkan pembelajaran yang kemarin tentang tentang iklan ya, iklan seputar Indonesia ya, iklan seputar Indonesia. Sekarang kita akan belajar tentang teks eksposisi ya. Jadi teks eksposisi ini anak-anak ya, sebelum Bapak mulai kepada materinya, kalian tadi malam sudah menonton TV tidak? Atau membaca majalah, surat kabar ya, milik orang tuanya di rumah ya, yang kaitannya dengan pemberitahuan atau informasi yang kalian dapat di dalam baca berita banyak sekali anak ya, karena teks eksposisi itu berisi tentang informasi untuk pemberitahuan ya, kepada orang ramai. Nah, sampai di sini ada yang mengetahui tentang apa itu teks eksposisi? Saya Pak. Oh ya. Eksposisi adalah sebuah paragraf atau karangan yang di alamnya mengandung sejumlah informasi yang isi dari paragraf tersebut ditulis dengan tujuan untuk menjabarkan atau memberikan pengertian dengan gaya penulisan yang singkat, padat dan akurat. Betul sekali. Dan perlu kalian ketahui anak-anak ya, di dalam teks eksposisi itu ada ciri-cirinya dan juga strukturnya ya. Di dalam kita nanti dalam pembelajaran kita itu tentang menyusun, nanti pada pelajaran tadi tentang menyusun teks eksposisi. Nah, ada yang mengetahui berapa struktur daripada eksposisi? Ya. Ada berapa? 3. Nah, coba sebutkan. Sony, coba sebutkan. Ada berapa? Ada 3 ya? 1. Tesis. 2. Argumentasi. 3. Penegasan ulang. Iya, penegasan ulang. Ya, betul. Ada yang pertama adalah apa tadi? Tesis. Yang kedua argumentasi. Dan yang ketiga adalah penegasan ulang. Itu adalah ketiga-tiga yang merupakan struktur daripada teks eksposisi. Nah, dari ketiga ini, yang pertama ada tesis. Ada yang tahu pengertian bertesis? Boleh? Apa pengertian tesis? Tesis adalah suatu bagian yang mempunyai isi berupa sudut pandang dari penulis terhadap setiap masalah yang akan dibahas topiknya. Betul sekali. Dan yang kedua, struktur daripada teks eksposisi itu ada namanya argumentasi. Ada yang tahu ada argumentasi? Ada? Ya, coba. Intan, coba. Kasih dia. Apa itu argumentasinya atau hal struktur yang kedua daripada teks eksposisi? Argumentasi adalah suatu bentuk alasan atau bukti yang digunakan dalam mengukuhkan atau memperkuat pendapat dalam sebuah tesis. Walaupun pada prakteknya argumentasi dapat digunakan untuk menyangga bahkan menolak sebuah
sekali 100 untuk daerah ya. Dan sekarang struktur yang ketiga yaitu penegasan ulang. Ada yang bisa bacakan Pak Guru atau ada yang tahu? Ya, Tiara. Apa itu penegasan ulang? Bagian ini merupakan sebuah kesimpulan yang menegaskan kembali dari tesis yang dibicarakan di awal teks eksposisi dan penguat argumentasi yang ditunjang oleh fakta. Betul sekali 100 untuk Tiara ya. Baik anak-anak, untuk lebih jelasnya hari ini pembelajaran kita yaitu bagaimana kita menyusun teks eksposisi. Pembelajaran bahasa kita yaitu menyusun teks eksposisi ya. Dan selanjutnya kompetensi dasar kita yaitu 3.6 ya. Apa itu 3.6? Yaitu mengidentifikasi struktur unsur kebahasaan dan aspek lisan dalam teks eksposisi, artikel kelima populer dalam kurung lingkungan hidup, kondisi sosial dan keberagaman budaya dan lain-lain yang diperdengarkan atau yang dibaca ya. Dan selanjutnya kaitan dengan penyusunan teks eksposisi kita yaitu pencapaiannya ya. Pencapaian akan kita dapatkan pada hari ini yaitu 6.4.61 ya, yaitu apa itu 4.61? Menyusun teks eksposisi ya, ini sudah. Nah selanjutnya 4.62 yaitu menyunting teks eksposisi ya. Nah, untuk pelajaran kita pada hari ini yaitu memang kita akan menyusun teks eksposisi ya. Nah, bagaimana kita menyusun teks eksposisi sesuai dengan gambar yang Pak Guru akan tayangkan nanti ya. Nah, mari kita melihat gambar. Oke, nah ini adalah lembar kerja ya, lembar kerja kalian nanti. Di sini sudah ada gambar ya. Melalui gambar ini kalian akan menyusun sebuah teks eksposisi atau buatlah teks eksposisi berdasarkan gambar ini. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Sampai dari sini pertanyaan. Baik, sekarang Pak Guru akan membagikan kalian LKPD-nya yaitu lembar kerja untuk kalian kerjakan dengan berkelompok. Baik, saya akan bagikan LKPD-nya ya. Setelah saya bagi kalian 3 kelompok yaitu kelompok yang biasa kita pakai. Kelompok 1 ya, kelompok 2, kelompok 3 ya. Untuk kelompok 1 dipersilakan membacakan hasil atau mempresentasikan hasilnya. Pada kelompok 1 dipersilakan. Diri jangan diri. Setelah kami berdiskusi mengenai jawaban kami, kegiatan pengurus dewan merupakan kegiatan yang dilakukan kehidupan dewan dan juga bagian lain makanan dapat negatif dari kegiatan tersebut adalah pengorbanan yang merupakan akan
Ya, betul ya. Ada nggak kelompok lain yang ingin menanggapi daripada hasil kelompok 1? Saya Pak. Oh ya, ada kelompok 2 ya akan menanggapi hasil kelompok 1. Ya. Dipersilakan untuk mempresentasikan tanggapannya. Kelompok kami pendapat dengan kelompok 1 karena sudah sesuai struktur teksnya, yaitu tesis kegiatan berburu hewan merupakan kegiatan yang membahayakan kehidupan hewan dan juga bagi rantai makanan. Dampak negatif dari kegiatan berburu itu adalah hewan-hewan yang diburu akan punah dan akan mempengaruhi rantai makanan. Argumentasi dapat jangka panjang dari kegiatan memburu terus-menerus adalah anak kita tidak akan melihat hewan-hewan yang telah punah dan keseimbangan alam akan terganggu di masa depan. Sesuai dengan gambar tadi bahwa kalau kita memburu binatang ya, binatang yang dengan sesuka hati kita tanpa mempertimbangkan kepunahannya dan juga akan mempengaruhi rantai makanan anak-anak ya. Nah, jadi sebaiknya kegiatan berburu ini jangan dilarang, kita larang ya. Lebih-lebih juga dukungan pemerintah memberikan dukungan kepada pemburu yang tidak bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian hutan kita atau lingkungan hidup kita ya, supaya lebih stabil ya. Dan mudah-mudahan bagi mereka yang berburu liar ya, bisa ditangkap atau diberikan hukuman seberat-beratnya. Baik anak-anak, karena waktu kita sudah sampai atau hampir habis, maka untuk barokahnya atas apa yang kita pelajari dalam kegiatan proses belajar kita pada hari ini, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke? Untuk lebih barokahnya atau untuk menutup pembelajaran kita pada pagi ini, mari kita berdoa kepada ketua kelas untuk memimpin teman-temannya berdoa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua.